Salam profit, selamat datang di channel YouTube Sadar Saham, channel yang membahas tentang investasi saham dan analisa saham. Selamat datang kembali para sahabat investor di channel YouTube Sadar Saham. Di video kali ini, kita akan membahas salah satu emiten properti dan kawasan industri yang kinerjanya selalu menarik perhatian pasar. Kita akan bedah tuntas laporan keuangan PT Pura Delta Lestari Tbk atau yang lebih dikenal dengan kode saham DIMAS untuk kuartal pertama tahun 2026 yang baru saja dirilis. Kenapa judul video ini saya buat dengan kata wow dan fantastis? Karena angka laba bersih yang berhasil dibukukan perusahaan benar-benar melesat sangat tinggi dan melebihi ekspektasi. Bagi Anda pemegang saham DIMAS atau yang sedang memantau saham ini, video ini wajib disimak sampai habis. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini untuk update analisis saham-saham berkualitas lainnya. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke pembahasan utama. Sebelum masuk ke angka-angka keuangan, mari kita review singkat profil bisnisnya. PT Pura Delta Lestari Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan kawasan industri, pergudangan, dan properti komersial. Perusahaan ini dikenal memiliki aset-aset strategis dan lahan yang luas yang dikembangkan menjadi kawasan bisnis yang modern. DIMAS memiliki modal bisnis yang kuat, tidak hanya dari penjualan aset tanah dan bangunan, tetapi juga memiliki aliran pendapatan berulang atau recurring income dari sewa dan layanan pengelolaan kawasan. Posisi perusahaan ini cukup solid dengan fundamental yang kuat dan raca keuangan yang sehat. Nah, bagaimana performanya di awal tahun 2026 ini? Mari kita buka lembaran laporan keuangannya. Dan ini dia bagian yang paling kita tunggu-tunggu dan memang pantas disebut fantastis. Laba bersih PT Pura Delta Lestari Tbk DIMAS melonjak signifikan, yaitu sebesar 130,4% pada kuartal pertama tahun 2026. Terutama didorong oleh tingginya pengakuan pendapatan dari penjualan lahan industri, khususnya untuk sektor pusat data center. Dan berikut adalah penyebab utama kenaikan laba bersih DIMAS di kuartal pertama tahun 2026. Yang pertama, mari kita mulai dari sisi atas atau top line, yaitu total pendapatan usaha. Pendapatan DIMAS di kuartal 1 tahun 2026 melonjak 107% menjadi 1,05 triliun rupiah dari 508 miliar pada periode yang sama di tahun 2025. Lebih dari 90% dari total pendapatan ini disumbang oleh penjualan lahan industri. Kemudian yang kedua, permintaan tinggi dari sektor data center. Sektor data center menjadi pendorong utama permintaan lahan industri di kawasan kota Delta Mas. Permintaan dari sektor teknologi ini terus berkembang dan menjadi tulang punggung kinerja DIMAS di awal tahun. Terus yang ketiga, margin laba kotor yang tinggi. DIMAS mempertahankan margin laba kotor yang sangat tinggi, yaitu sekitar 82% pada kuartal pertama tahun 2026, yang menunjukkan efisiensi tinggi dalam penjualan lahan. Kemudian, yang keempat, peningkatan laba usaha. Seiring dengan pendapatan yang melesat, laba usaha DIMAS juga melonjak 157% menjadi 769,56 miliar di kuartal 1 tahun 2026. Dibandingkan dengan laba usaha di kuartal pertama tahun 2025 yang sebesar 299 miliar rupiah. Pencapaian marketing sales awal tahun DIMAS mencatat marketing sebesar 561,43 miliar rupiah di kuartal pertama tahun 2026 yang mencakup 27% dari target tahunan mereka. Jadi secara keseluruhan, kenaikan laba bersih ini didorong oleh pengakuan penjualan lahan industri yang masif, terutama kepada perusahaan-perusahaan data center yang terus berinvestasi, meningkatkan profitabilitas perusahaan secara signifikan. Ini adalah lonjakan yang sangat impresif. Bagaimana bisa laba tumbuh jauh lebih cepat dibandingkan pendapatannya?
Jawabannya ada di perbaikan margin dan efisiensi struktur biaya. Net profit margin Dimas kini mencapai 77,69%. Ini adalah angka margin yang sangat tinggi dan sangat sehat untuk sektor properti dan pengembangan kawasan. Selain efisiensi biaya, posisi keuangan perusahaan yang sangat sehat membuat beban bunga pinjaman sangat minimal. Hampir tidak ada beban keuangan yang memberatkan, sehingga hampir seluruh keuntungan operasional bisa dibukukan menjadi laba bersih yang maksimal bagi pemegang saham. Kita bisa lihat dari current ratio Dimas yang berada di angka 9,67 kali. Apa itu current ratio? Current ratio adalah rasio yang membandingkan aset lancar perusahaan dengan liabilitas atau hutang jangka pendeknya. Ini berarti dengan current ratio Dimas yang sebesar 9,67, itu artinya aset lancar yang dimiliki Dimas 9,67 kali lebih besar daripada hutang jangka pendeknya. Kinerja semacam ini yang membuktikan bahwa manajemen Dimas sangat capable dan mengoptimalkan nilai aset perusahaan. Kesehatan perusahaan tidak hanya dilihat dari laba, tetapi juga dari kekuatan neraca. Hingga akhir Maret tahun 2026, posisi kas dan setara kas Dimas masih sangat kuat, berada di angka 1,275 triliun rupiah. Sementara total liabilitas atau utang jauh lebih rendah dibandingkan total ekuitas. Rasio utang terhadap modal atau DER, Debt to Equity Ratio, masih di angka yang sangat aman, bahkan bisa dikatakan sangat rendah, nyaris nol. Ini mengkonfirmasi bahwa Dimas adalah perusahaan yang sangat liquid dan bebas beban utang yang berat. Mereka memiliki modal yang kuat untuk mengembangkan proyek-proyek baru tanpa harus terlalu bergantung pada pembiayaan eksternal. Arus kas dari aktivitas operasional juga positif besar, membuktikan bahwa bisnis ini benar-benar menghasilkan uang nyata. Jadi, bagaimana kesimpulannya? Kinerja kuartal 1 tahun 2026 PT Puradelta Lestari Tbk Dimas bisa dibilang sangat memukau di kuartal ini. Yang pertama, struktur pendapatan solid. Kedua, efisiensi biaya berjalan sangat baik. Ketiga, laba bersih melonjak drastis, tumbuh 130,4% secara year on year. Dan yang keempat, struktur neraca sangat sehat dan hampir bebas utang. Hasil ini semakin mengukuhkan posisi Dimas sebagai salah satu emiten properti dengan kualitas fundamental terbaik di papan bursa. Lalu, bagaimana dengan prospek ke depannya? Dengan cash yang begitu banyak di tangan dan pipeline proyek yang jelas, prospek dividen di tahun 2026 ini juga terlihat sangat cerah dan menjanjikan. Namun, sebagai catatan profesional, investor tetap harus memperhatikan valuasi harga saham saat ini dan resiko siklus sektor properti sebelum mengambil keputusan. Bagaimana menurut Anda? Apakah ini alasan kuat untuk akumulasi atau justru take profit? Tulis pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini ya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, share ke teman-teman investor Anda, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan analisis saham berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam investasi.